Hai semua, kenalin, nama aku Izzah Az-Zahra, mahasiswa Universitas SB1, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian. Sekarang, aku sedang berada di semester 3, tahun kedua kuliahku. Ada sedikit pengalaman dan cerita yang pengen aku share nih ke teman-teman. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa dipetik hikmahnya. Bisa jadi pelajaran buat kita semua. Seperti mahasiswa pada umumnya, selain aku kuliah, aku juga aktif di salah satu organisasi di kampus. Organisasi Lembaga Dakwah Kampus. Di organisasi ini, aku mendapatkan posisi amanah yang cukup penting. Kepala Staf Kaderisasi. Aku sangat menikmati semua ini. Aku kuliah sekaligus bisa menjalankan amanah di sebuah organisasi. Teman-temanku juga sangat baik kepadaku. Mereka mengingatkanku jika aku salah. Mereka juga menyemangatiku ketika aku lemah, bahkan ketika aku jatuh. Sampai suatu saat, entah karena apa, sepertinya mereka memiliki sebuah kesibukan lain yang membuat aku sedikit tidak diperhatikan seperti sebelum-sebelumnya. Sampai ketika di suatu waktu, aku mencapai titik terjenuh dalam hidupku. Aku sendiri, teman tak ada, hanya ada orang tuaku yang menemani. Hingga ketika aku selesai menunaikan sholat zuhur di masjid kampus, aku melihat seorang lelaki, ikhwan lebih tepatnya, yang sedang merojaah. Masya Allah, sudah tampan, tilawah Qur'annya juga indah banget. Saat aku keluar dari masjid, botol minumku jatuh, tetapi aku tidak menyadarinya. Saat aku hendak memakai sepatuku, si Ikhwan tadi ternyata melihat botol minumku jatuh dan mengembalikannya kepadaku. Tak perlu ditanya apa yang terjadi padaku. Tentu saja aku salah tingkah. Dia berkenalan padaku, dan aku pun berkenalan dengannya. Namanya Fahmi. Ternyata dia anak prodi ilmu pertanian, satu fakultas denganku. Keesokan harinya, pukul 8 pagi. Kelas masih jam 9.30. Aku ke kantin dulu deh cari sarapan, supaya tidak terganggu nanti kuliahku, ucapku dalam hati. Saat sedang di kantin, aku melihat dia lagi, dan ternyata dia juga melihatku. Dia menghampiriku dan menyapaku, dan ya, sepertinya ada perasaan yang sudah mulai tumbuh di hatiku. Perasaan ini belum pernah ada sebelumnya. Pada suatu waktu, fakultasku mengadakan acara tahunan, acara festival fakultas. Acara ini acara rutinan tiap tahun. Ada berbagai kelompok dari tiap prodi yang telah diundi, dan dari tiap kelompok akan mendapatkan tugasnya masing-masing. Pokoknya acara ini adalah acara untuk mengeratkan teman-teman yang berbeda prodi. Nantinya, tiap kelompok akan menampilkan performanya di lapangan fakultas, dan akan ada jurinya juga. Malam hari selepas Isya, pengumuman kelompok festival di-share, dan aku satu kelompok dengan Fahmi. Sepertinya, festival fakultas tahun ini akan menjadi festival yang paling berkesan dibanding tahun sebelumnya, saat aku masih jadi maba. Aku pun tersenyum dan tertidur lelap. Pukul 4 pagi, aku terbangun dari tidurku, mengambil wudhu dan bersiap untuk sholat subuh. Seperti biasa, seusai sholat subuh, aku sambung dengan tilawah dan almat surat. Setelah selesai tilawah dan zikir pagi, aku mengecek HP-ku. Ternyata sedang ramai membicarakan kapan akan ada rapat perdana untuk acara festival fakultas nanti. Akhirnya, setelah diputuskan, rapat perdana akan dilaksanakan sore nanti pukul 4 sehabis asar. Rapat pun berlangsung. Singkat cerita, rapat selesai pukul 8:30 malam. Sudah terlalu malam untukku.
Dan sedikit kesulitan juga aku menemukan kendaraan umum jam segitu. Entah karena apa, mungkin karena dia melihatku di pinggir jalan dan kebingungan mencari angkutan umum, Fahmi datang dan menawarkan tumpangan kepadaku. Tanpa berpikir panjang, aku pun mau pulang diantar dengan dia. Sudah terlalu malam dan tidak ada kendaraan umum juga, pikirku. Keesokan paginya, dia ngechat aku. Ingin cerita katanya. Karena aku kosong dan tidak terlalu sibuk juga, ya sudah, aku dengarkan saja dia cerita melalui chat. Setelah cukup lama, dia bercerita, aku merasa kasihan juga. Dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, karena mereka sibuk bekerja. Akhirnya, semakin hari kami semakin dekat. Dan pada suatu hari, dia mengajak aku bertemu dan jalan bareng selepas kuliah. Dengan landasan rasa kasihan, aku akhirnya mengiyakan ajakannya. Kami berdua jalan-jalan cukup lama, dari selesai kuliah siang tadi sampai menjelang maghrib. Yang sebelumnya aku merasa kasihan dengannya, kini rasa kasihan itu berubah menjadi rasa nyaman, dan kami pun pacaran. Intensitas kedekatan kami semakin lama semakin dekat. Kita jalan semakin sering, selalu melakukan apa-apa berdua, tetapi kami tetap menjalani akidah dan syariat agama. Kami tidak bersentuhan, tidak kelewatan, dan tetap menjalankan perintah Allah. Kami juga tetap mengingatkan satu sama lain untuk sholat, membangunkan ketika tahajud, dan buka puasa sunnah bersama. Hingga suatu saat, di titik ketika aku mulai nyaman dengannya, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Ada yang hilang dalam diriku, tapi aku tidak tahu itu apa. Seperti ada sesuatu yang kurang dan hilang. Seperti banyak yang berubah dalam kehidupanku. Semuanya terasa ada yang kurang dan tertinggal. Karena beberapa hari ke belakang, semenjak aku bercakap dan berhubungan lebih dekat dengan Fahmi, aku merasakan ada sesuatu yang hilang. Aku memutuskan untuk mengasingkan diri dari orang-orang termasuk dia selama beberapa hari. Aku ingin menyusuri jalan yang aku lewati sebelumnya untuk mencari sesuatu apa itu yang hilang. Di hari ketiga aku mengasingkan diri, ketika aku selesai sholat, aku melakukan salah satu aktivitas yang sudah jarang aku lakukan semenjak aku pacaran dengan Fahmi. Tilawah. Ketika aku tilawah, aku membuka mushafku secara random. Dan aku menemukan surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Janganlah kalian mendekati zina, karena itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Di hatiku, seperti ada sesuatu yang terhujam keras. Ada jiwa yang tertampar di sini setelah aku membaca surat itu. Setelah melakukan pengasingan diri kurang lebih selama 5 hari, dari hari Senin hingga hari Jumat, di hari Sabtu, aku menemukan sesuatu yang hilang itu. Sesuatu yang hilang itu ialah waktu luang, waktu yang lebih produktif, waktu untuk bermesraan dengan penciptaku. Aku kehilangan itu semua. Kehilangan sesuatu yang sudah tidak dapat kembali tetapi masih bisa diperbaiki. Di hari Minggu, aku menelpon Fahmi. Aku ingin membicarakan soal kelanjutan hubungan kita. Hari Senin di kampus, aku langsung menjelaskan apa yang terjadi kepadaku. "Fahmi, kita udahan ya," kataku. Setelah Fahmi mendengarkan alasanku, ternyata dia juga mengalami hal yang sama. Dia juga merasakan ada yang hilang dan kurang. Fahmi juga ingin mengakhiri hubungan kita. Dia merasa waktunya untuk bermesraan dengan Al-Quran sedikit berkurang, dan beberapa hafalan yang dia hafal sedikit hilang dan mulai lupa. Aku dan Fahmi mulai mengakhiri hubungan dan obrolan-obrolan tidak perlu. Aku hanya bertemu dan berinteraksi dengannya ketika rapat kelompok saja. Aku kembali kepada amanah organisasiku yang sudah terbengkalai. Aku kembali kepada tugas kuliah yang jarang kusentuh. Aku kembali pada mushaf yang jarang kubuka, dan yang paling penting, aku kembali ke jalan yang mesra yang sudah lama ku tinggal. Fahmi juga sudah mulai menghafal kembali hafalan-hafalan yang hilang sebelumnya.
meningkatkan tilawatil Qur'annya, dan menjalankan amanah lainnya dengan baik, termasuk acara festival fakultas nanti. Benar, acara festival fakultas tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena alhamdulillah, tahun ini aku masih dijaga oleh Allah untuk tetap berada di jalannya. Terima kasih ya Rob.